Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Pak, ini sebetulnya masalah saya dan kemungkinan masalah masyarakat. Saya punya anak yang baru lulus SMA, baru saja tahun ini. Saya lihat pergaulannya agak sedikit ini, sudah punya pacar Pak. Sudah punya pacar. Saya khawatir pergaulannya dia mendekati zina. Dengan usia yang masih sekitar 18 tahun. Pertanyaan saya, bolehkah anak saya kawinkan? Dengan hukum positifnya bagaimana? Kalau syariatnya mungkin boleh. Yang kedua, bagaimana dengan kualitas masa depan anak saya? Saya rasa itu aja cukup Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Jadi dengan alasan agar terhindar dari zina begitu. Kita awali dari Kiai Khalil terlebih dahulu. Silakan. Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kita untuk bagaimana menciptakan generasi yang kuat. Tadi disampaikan oleh Pak Teguh, harus pada waktunya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah kalau sudah mampu secara pemikirannya, mampu secara biologisnya, mampu secara ekonominya. Dalam pertimbangan di beberapa negara itu memang beda-beda tentang usia pernikahan. Kita pernah menyebutnya usia 16, tapi terakhir kita nyebut minimal perempuan itu usia 18. Itu minimal, tapi idealnya di atas usia 21. Mengapa di usia itu pola pemikirannya? Pertama secara pendidikan 21 udah S1 dia kalau kuliah. Udah selesai kuliahnya. Kalau lagi tengah kuliah dia hamil, agak berat konsentrasi antara hamil hubungan keluarga dengan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, secara ekonomi biasanya masih tertatih-tatih usia segitu. Yang ketiga, kalau usia di bawah 20 itu secara biologis masih baru sempurna dari pertumbuhannya. Sehingga keadaan labil dari anak itu akan berpengaruh kepada anak yang dilahirkan. Maksud saya ketika yang menikah itu masih labil, maka anak yang dikandung pun juga ikut labil. Dan biasanya dengan pernikahan yang terlalu cepat itu karena belum dewasa, maka sering terjadi perceraian. Dan kalau perceraian biasanya awal dari ketidakbaikan di dalam atau tidak sebut dengan tidak kehancuran barangkali, ketidakbaikan di dalam pengasuhan anak. Maka dalam Islam namanya saddan lidzari'ah. Menutup segala kemungkinan yang buruk itu, maka sebaiknya itu dilaksanakan pada usia ideal. Illa liddarurah, karena darurat beda lagi. Pak, bagaimana kalau menurut hukum syariat Pak? Menurut syariat ya pasti boleh. Cuman tidak berarti itu yang baik. Kayak kita melaksanakan sholat, boleh Pak sholat pakai celana jingkrang Pak? Boleh, tapi baik. Ya enggak baik lah menghadap pada Allah pakai celana jingkrang. Meskipun itu sholatnya sah, belum utama maksud saya. Nah, kalau hukum positif ada keterangan tadi, baru dicatatkan di atas umur 18 tahun bagi anak perempuan itu. Sekarang kita kalau ingin bicara kualitas tidak bicara hanya pada sekedar boleh dan tidak boleh. Tapi utama atau tidak utama. Oleh karena itu yang kita bicarakan sekarang bukan sekedar, Pak berapa umurnya Pak? Boleh, anak baru SMA. Nanti pada saat dia menikah kemudian tidak kuliah, dia pasti ada merasa yang kurang dibanding pergaulannya. Apalagi kalau nanti dia pada pendidikan S1 sudah pendidikan dasar bagi semua orang-orang Indonesia nanti. Ketika dia tidak kuliah udah minder, pergaulan saya tidak kuliah dulu. Udah minder itu. Yang kedua dia udah gak berpikir bagaimana mengembangkan. Cara ngasuh anak pun juga belum pinter. Oleh karena itu sahnya saya sebut sah. Tetapi itu tidak ideal, tidak utama. Dan tidak seperti tema yang kita inginkan adalah generasi yang berkualitas. Kalau generasi berkualitas maka negara aman dan negara berkualitas. Tapi kalau sudah keluarganya tidak berkualitas alias jongkok. Ya sulit akan membangun negara lebih baik. Karena negara yang maju itu bukan sumber daya alam yang baik. Tapi karena sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu yang membangun bumi itu bukan karena bumi yang subur semata. Tapi karena manusia yang berkualitas dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, Ustadz Aslam, kalau kita perhatikan memang banyak kasus bahkan di negeri kita, orang-orang tua yang menikahkan anaknya dikhawatirkan tadi berzina, bahkan mereka dinikahkan, dibikinkan rumah, mereka tetap dikuliahkan. Jadi artinya salah satunya adalah menghindari zina. Bagaimana pendapat Ustadz dengan model seperti ini? Iya. Jadi mengkhawatirkan zina ya. Tadi guru kita mengatakan illat darurah. Ya, jadi dia sudah masuk kategori mungkin darurat zina. Maka menikahkan itu ya dijadikan sebagai jalan solusi. Lalu bagaimana agar dia menjadi berkualitas? Tentu harus ada madrasah pendidikan. Ya, harus ada pembinaan. Di mana anak kita harus dibina bagaimana ia bisa mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Karena bahtera rumah tangga ini bukan persoalan gampang. Ya, dalam satu syair dalam kitab Al-Ashir Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, ya, an-nikahu wasi'un kawasi'ul bahr. Pernikahan itu perkara luas, seperti luasnya lautan yang terluas, ya. Artinya begitu luasnya banyak sekali hal yang harus kita urus. Bukan hanya sekedar menikah begitu saja. Ya, tapi banyak yang harus kita urus. Andaikan pernikahan itu persoalan gampang ya, bisa diraih kebahagiaannya dengan jabatan, ya tidak banyak anggota dewan bercerai. Ya kalau popularitas bisa menyebabkan kebahagiaan dalam rumah tangga, ya tidak banyak artis yang bercerai. Tapi persoalan rumah tangga bukan persoalan gampang. Ya itu perlu diurus dengan berbagai macam ilmu. Terutama mumpuni dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, ilmunya banyak gitu. Ya bagaimana mulai dari persoalan ekonominya, ya bagaimana mengerti perasaan istrinya, ya bagaimana dia mampu menghidupi ketika dia sudah punya anak. Itu harus terencana agar tercipta berkualitas seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi. Tapi kalau memang persoalan itu bisa menjadi darurat, maka menikahkan. Ya kita tinggal bagaimana membantu dengan doa, ya. Kenapa? Karena Allah juga, ya, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, ya kata Allah, yughniyahumullahu min fadli. Allah akan mencukupi dengan rezeki insyaallah. Jadi pernikahan itu salah satu pintu rezeki. Ya, yang penting dijalankan dengan tentu rel atau jalan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Quran Sunnah maupun yang telah diatur sesuai dengan aturan-aturan negara kita. Tentunya tujuan untuk menciptakan keluarga berkualitas. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih dan pemirsa sebagai penutup dalam segmentasi kali ini dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan menciptakan keluarga yang berkualitas. Kita akan dengarkan kembali kesimpulan dari masing-masing guru kita yang diawali dari Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar di antara untuk menuju dekat kepada Allah dan takwa pada Allah adalah membina keluarga yang baik. Jadi ibadah kita di antara ibadah yang sepanjang masa kehidupan mulai pernikahan adalah di dalam keluarga itu. Dan membina rumah tangga kita yang baik berpengaruh kepada anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan adalah bagian dari ma qaddamu wa asyarahum. Bagian satu yang akan kita persembahkan kepada Allah dan nanti akan mengirimkan kebaikan pada kita ketika kita sudah wafat. Anak kita berbuat baik, beramal soleh, mendoakan kita akan menjadi suatu kekayaan bagi kita. Oleh karena itu mulailah perjuangan dari keluarga karena Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad menteladani Rasulullah, maka jadilah kita adalah bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik kepada keluarga kita, bagian daripada menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Aslam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bagi perempuan, iza nazarta sarratka. Kalau kita ditatap oleh suami, senyum-senyumlah kita. Ya, wa idza amarta ata'atkah. Kalau diperintah sama suami ditaatin. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga hari ini, saya pernah baca dalam satu media nasional, itu di Indonesia tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulannya selama 2022. Ya.
Apa penyebabnya? Usut-usut ternyata penyebabnya bukan persoalan ekonomi, penyebabnya bukan persoalan cantik atau gantengnya suami, tapi rata-rata persoalannya adalah persoalan ini. Persoalan HP. Kenapa? Karena saat ini rata-rata istri lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Iya. Sedang pengajian pencet HP, pulang ke rumah pencet HP, masak pencet HP, mau tidur pencet HP, ke pengantin pencet HP, ya. Ya, kebakaran di Jakarta dia tahu, ya tabrakan orang di Sulawesi dia tahu, suaminya mencret-mencret dia tidak tahu. Kenapa? Karena lebih banyak lihat HP daripada lihat suami. Ya, maka dari itu menciptakan keluarga yang berkualitas harus saling memperhatikan. Suami perhatikan istri, istri perhatikan suami. Suami juga harus perhatikan istrinya, jangan cuma dibandingkan dengan artis. Ah, tuh artis cantik banget di TV, dibandingkan dengan istrinya. Saya waktu aktif mengisi salah satu media nasional, ceramah di TV nasional swasta ya. Waktu itu setiap subuh saya datang, saya ketemu artis, saya tanya manajemen artis, kenapa itu artis setiap hari semakin cantik? Besoknya lebih cantik lagi, padahal umurnya bertambah kok tambah cantik. Manajemen artis itu bilang, bagaimana tidak tambah cantik Ustadz? Ini bayangkan aja, BH-nya artis itu 5 juta satu. Ya, kalau kita BH istri kita berapa? 10.000 3. Mana boleh sama. Makanya kalau mau istri cantik diongkosin. Betul Bu ya? Diongkosin, ingat itu Pak. Insya Allah kalau ongkosnya banyak, perhatiannya banyak, insya Allah keluarga harmonis. Baik, terima kasih Ustadz nasihatnya khususnya tadi untuk para suami agar selalu semakin memperhatikan istri. Masya Allah. Demikian, terima kasih Kiai Khalil dan Ustadz Aslam yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang selalu dalam lindungan Allah. Dalam membimbing anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita akan besar menjadi anak yang berkualitas. Khususnya untuk di dunia dan di akhirat nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izulak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini. Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.